Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah kamu mau dipakai Tuhan, tapi takut diproses. Saudara, banyak orang berkata, Tuhan pakai aku. Tapi ketika Tuhan mulai memproses, dia mulai berontak. Dia mulai berkata, Tuhan jangan yang ini. Kita ingin dipakai Tuhan, tapi tidak ingin melewati tekanan. Kita ingin panggung, tapi tidak ingin ruang pembentukan. Kita ingin hasil besar, tapi menolak proses yang dalam. Padahal, dalam kerajaan Allah, dipakai Tuhan selalu didahului oleh proses Tuhan. Kita lihat, kita belajar yang pertama tentang Tuhan lebih tertarik membentuk karakter daripada memberi posisi. Tuhan tidak pernah langsung memberikan posisi tanpa membentuk karakter saudara. Karena posisi tanpa karakter bisa menghancurkan seseorang. Kita lihat Yusuf. Yusuf dapat mimpi besar dari Tuhan. Tapi setelah mimpi itu, hidupnya justru makin sulit. Dibenci saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah istri Potifar, dipenjara tanpa salah. Namun Alkitab mencatat di Kejadian 39 ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan ini, Tuhan menyertai Yusuf bukan hanya saat ia jadi penguasa, tapi saat ia jadi budak. Artinya, penyertaan Tuhan tidak menghilangkan proses, tapi menguatkan kita di dalam proses. Kita biasa lihat satu contoh umum lah ya, seorang pemimpin besar biasanya bukan lahir dari kenyamanan, tapi dari tekanan. Orang yang hari ini bijaksana biasanya pernah mengalami kegagalan. Orang yang hari ini kuat biasanya pernah dihancurkan dulu. Karena Tuhan tidak hanya mau memakai kita, saudara, tapi Tuhan mau memastikan kita siap dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat, proses Tuhan seringkali tidak nyaman, tapi selalu tepat. Masalahnya, kita ingin dipakai Tuhan dengan cara yang nyaman. Padahal proses Tuhan seringkali tidak nyaman. Kita lihat Musa. Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan umat Israel. Tapi sebelum itu Musa harus gagal di Mesir, melarikan diri, hidup di padang gurun 40 tahun. 40 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu, tapi waktu yang terbuang. Itu adalah waktu pembentukan. Dulu Musa pemarah dan impulsif, membunuh orang Mesir. Setelah proses, Musa menjadi pemimpin yang sabar dan rendah hati. Bilangan 12 ayat 3 berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wow, katakan amin. Jadi proses mengubah Musa dari orang yang emosional menjadi pemimpin yang lembut. Tanpa proses Bapak Ibu, Musa mungkin tidak sanggup memimpin bangsa yang keras kepala itu. Kita lihat contoh dalam kehidupan hari-hari. Bisa jadi Tuhan mau pakai kamu, saudara. Tapi Tuhan izinkan kamu ditolak. Tuhan mau pakai kamu, saudara. Tapi Tuhan izinkan kamu gagal dulu. Tuhan mau pakai kamu, saudara. Tapi Tuhan izinkan kamu menunggu. Bukan karena Tuhan meninggalkanmu, tapi karena Tuhan sedang mematangkanmu. Lihat yang ketiga. Banyak orang mau tujuan Tuhan, tapi menolak jalan Tuhan. Kita ingin dipakai Tuhan seperti Daud, tapi kita tidak mau dikejar-kejar seperti Daud. Daud diurapi jadi raja, tapi setelah itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Hidup di gua, dikhianati oleh orang dekat, menjadi buronan. Namun semua itu membentuk Daud menjadi raja yang mengerti hati Tuhan. Makanya Mazmur 78 ayat 72 berkata, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Itulah Daud. Kecakapan Daud lahir dari pengalaman. Ketulusan Daud lahir dari penderitaan. Tanpa gua, tidak ada Daud yang dewasa. Tanpa penolakan, tidak ada Daud yang rendah hati. Kita lihat belajar dengan orang-orang yang kebanyakan. Banyak orang lah ingin dipakai Tuhan dalam pelayanan, ingin dipakai Tuhan dalam bisnis, ingin dipakai Tuhan dalam keluarga. Tapi ketika kritik datang, tekanan datang, kesalahpahaman datang, ya mereka memilih mundur. Padahal mungkin itu bukan hambatan, itu proses. Nah kita belajar sekarang yang keempat dengan Yesus sendiri. Di mana Yesus diproses sebelum pelayanan. Yesus adalah anak Allah. Tapi bahkan Yesus pun menjalani proses luar biasa. 30 tahun kehidupan tersembunyi, dicobai di padang gurun 40 hari, ditolak banyak orang, dikhianati murid, bahkan disalibkan. Ibrani 5:8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jika Yesus saja diproses, apalagi kita.
Tuhan tidak memproses kita untuk menyakiti kita, saudara. Tuhan memproses kita untuk mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Katakan amin. Yang kelima, dipakai Tuhan itu kemuliaan, tapi proses itu persiapan. Amin. Banyak orang melihat kemuliaan, tapi tidak melihat persiapan. Mereka melihat Yusuf jadi penguasa, Daud jadi raja, Musa jadi pemimpin, Paulus jadi rasul besar. Tapi mereka tidak melihat penjaranya Yusuf. Mereka tidak melihat guanya Daud. Mereka tidak lihat padang gurunnya seorang Musa. Penderitaan Paulus. Paulus berkata di 2 Korintus 4:17. Sebab penderitaan ringannya sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. So, proses hari ini bukan sia-sia. Tekanan hari ini bukan hukuman. Kesulitan hari ini bukan kegagalan. Itu sedang mengerjakan sesuatu di dalam dirimu. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin hari ini kamu berkata, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Tapi ketika proses datang, kamu mulai takut. Ingat ini, tidak ada pemanggilan tanpa pembentukan. Tidak ada pengurapan tanpa pemurnian. Tidak ada penggunaan tanpa proses. Jika hari ini kamu sedang diproses, ditolak, menunggu, ditekan, sabar, diuji, jangan mundur. Itu tanda Tuhan sedang menyiapkan kamu. Karena seringkali orang yang paling dipakai Tuhan adalah orang yang paling dalam diproses Tuhan. Tetap setialah, tetap taatlah, dan tetap percayalah. Prosesmu bukan akhir ceritamu. Prosesmu adalah jalan menuju tujuan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar hari ini kita sepakat. Biar semua Bapak Ibu yang mengikuti khotbah minggu ini, saudara dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi ingat, jalani proses kamu. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih buat khotbah minggu ini, di mana boleh memberkati umat Tuhan yang mengikuti secara online. Bapa, Engkau memberkati mereka di dalam nama Yesus. Bila Tuhan, setiap orang yang mau dipakai Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, agar mereka sabar ketika diproses, tahan, sabar, lewati, dibentuk oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang dimuliakan, menjadi hamba-hamba yang setia dan berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, ini doa kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.